Kelurahan Bandar Harjo, Ketua RW, Ketua PKK, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang di Kelurahan Bandar Harjo, Semarang Utara pada hari ini, Minggu 23 Januari 2022, dalam acara penyerahan jamban dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah kepada pemerintah Kota Semarang. Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah atas nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam penyerahan jamban dari ID Wilayah Jawa Tengah kepada pemerintah Kota Semarang. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya adalah doa oleh Dr. Arif Tajali Adiatya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan, izinkan kami memimpin doa secara Islam. Adapun Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara penyerahan bantuan jamban dari ID kepada Kelurahan Bandar Harjo. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, berkahilah dan penuhilah acara ini dengan kebaikan dan rahmat dari awal hingga akhir acara. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan ini. Jadikanlah sumbang rasa dan bahagia ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Semarang pada umumnya dan warga Kelurahan Bandar Harjo pada khususnya. Karenanya ya Allah,
Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, zat yang maha kuasa, berilah kami kesempatan dan kesehatan, keselamatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh Dr. Budi Palarto, SPOG. Kepada Dr. Budi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Wali Kota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Forum Kota Sehat Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Universitas Indonesia Dr. KMF Fakih SHMH. Yang kami hormati Presiden Elek Dr. Akib Kumaiti, yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Camat Semarang Utara, Pak Imron, yang kami hormati Kepala Kelurahan Bandarjo, Ibu Emi Stiana, dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di kampung tematik Kelurahan Bandarjo ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam masih suasana pandemi dan kemudian juga ada peningkatan varian Omicron, tapi saya percaya Bapak Ibu tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program bantuan 100 jabat yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun IDI. Jadi ada bulan bakti yang kita lakukan dan program Jamban di Gor Bandarjo merupakan satu kegiatan. Hari ini itu kita sebenarnya punya 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita di Bandarjo, kemudian yang kedua adalah nanti ada peresmian kantor sekretariat IDI di Taman Gedung Ratu. Dan yang ketiga adalah pertemuan antara pengurus besar, kemudian pengurus IDI wilayah, di cabang perhimpunan keseminatan di Pegawai Metro Lampung.
Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa IJI adalah sebagai organisasi profesi, di mana anggota-anggotanya adalah dokter-dokter yang sebagian besar bekerja memberikan pelayanan kesehatan baik itu di vaskes tingkat pertama FKTP dan juga di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKRDL. Dan tentunya di dalam memberikan pelayanan kesehatan banyak masalah kesehatan yang dihadapi. Seperti kita ketahui, kita memang masih dihantui oleh penyakit-penyakit menular seperti TBC, kemudian HIV/AIDS, ya, kemudian infeksi saluran nafas, infeksi saluran cerna, diare, muntaber, dan sebagainya. Kita juga masih dihadapkan pada penyakit-penyakit tidak menular seperti keganasan, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, dan lain sebagainya. Kita menyadari penuh bahwa sebenarnya higiene perorangan dan sanitasi lingkungan yang bersih itu dan kemudian ditunjang dengan gaya hidup sehat dan olahraga itu akan banyak mencegah penyakit menular. Dan ternyata kita juga mengetahui bahwa saat ini sanitasi jamban itu adalah merupakan kebutuhan dasar keluarga. Ironinya, setelah kita hampir 77 tahun merdeka, ternyata Indonesia ini memang sanitasinya masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Bahkan tercatat kita ini punya peringkat kedua terburuk di dalam sanitasi. Dan sebagai gambaran, ternyata memang ada di Indonesia ini masih ada 20 juta kepala keluarga atau memiliki 8 juta penduduk yang masih berat di sembarang tempat. Ya, tentunya ini kita akan lihat dampaknya bahwa kejadian penyakit infeksi saluran cerna, gastroenteritis, hepatitis dan sebagainya itu masih tinggi. Dan kita lihat juga banyak orang yang masih mendapatkan perawatan juga di rumah sakit yang menyebabkan juga akan kejadian kematian baik yang positif maupun negatif. Dalam hal ini, IJI itu menaruh perhatian khusus agar kesehatan tiap individu tetap terjaga dengan senantiasa memberi edukasi, promosi, prevensi, dan menjadikan hal ini sebagai motivasi utama. Bapak Ibu yang kami hormati, memang saat ini kita ada di Kelurahan Bandarharjo yang memang merupakan daerah bencana. Dan di Kelurahan Bandarharjo ini luas daerahnya meliputi 3,43 hektar, dan jumlah penduduknya cukup padat sebelumnya, 22.914 jiwa. Kemudian sebenarnya kalau kita masuk berbicara manajemen, banyak pihak yang sudah melaksanakan program bantuan jamban. Antara lain oleh bantuan jamban oleh Dharma Wanita Kota ada 27, kemudian dari pusat lewat Kementerian PU ada 25, kemudian oleh partnernya IDI, yaitu Ikatan Istri Dokter Indonesia IIJ, juga sudah dilaksanakan bantuan jamban sebanyak 50. Kebetulan hadir di sini juga Ketua IIJ yang saya ajak, kebetulan dia ada serumah dengan saya. Dan setia mengikuti saya, ya saya ajak sekalian. Ini Bu Eti. Jadi sudah mohon berdiri Bu Eti diperkenalkan juga Bapak. Dia ini juga yang mengawali bantuan banyak 50 jamban yang sudah terpasang di Kelurahan Bandarharjo. Memang saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Kelurahan Bandarharjo ini sudah ODF, artinya sudah open defecation free, artinya sudah tidak ada sebenarnya masyarakat yang berak di sembarang tempat. Tapi program-program semacam ini lebih meningkatkan kualitas. Mereka sudah tidak dulunya memang kalau melihat Bandarharjo ini memang sejarahnya berak di sembarang tempat banyak. Kemudian dengan pembangunan kesehatan sudah tercapai ODF itu, ya. Dan kemudian kita lebih tingkatkan lagi sekarang ini untuk bahwa tiap-tiap keluarga itu punya jamban. Jadi tidak di jamban, mengurangi pemakaian jamban komunal. Ya. Jadi itu akan lebih menyehatkan masyarakat desa Bandarharjo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan program jamban ini memang
tidak lepas dari peran serta masyarakat. Kita tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta masyarakat. Dan pengalaman kami kemarin di dalam melaksanakan program ini memang lewat satu proses. Proses itu alhamdulillah bisa berjalan dengan cepat. Kita mulai pendaftaran penerima manfaat, kemudian sosialisasi pada masyarakat tentang akan dilaksanakan program Jamban ini dilakukan pada tanggal 28 November 2021. Kemudian besok harinya kita sudah mulai bergerak dengan pembelian material, kemudian banyak material, ada batu bata, ada pasir, ada semen, ada besi, beton, ada papan, cor, dan sebagainya. Kemudian itu juga pekerjaan yang tidak mudah, kemudian juga bagaimana distribusinya ke warga-warga penerima manfaat. Dan akhirnya juga pembuatan jamban itu. Nah, hal ini bisa terlaksana sekali lagi adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat Desa Bandarharjo. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lurah dan perangkatnya, Bapak Ketua RT dan RW, dan memang kita tersebar di RT 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian ada panitia juga. Perlu saya sebutkan panitianya karena saya benar-benar berterima kasih atas partisipasi mereka. Di situ ada Bapak Slamet, Bapak Effendi, Bapak Magradi, Bapak Nur Thailand. Mungkin ada yang lain yang belum saya sebutkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih pada anggota salah satu yang di Jawa Tengah juga, yaitu Dr. Budi Laksono. Silakan berdiri, Bapak. Ini sudah dikenal. Ini adalah merupakan tokoh nasional di bidang perjalanan, ya. Tapi banyak jasanya. Dan beliau ini saya telepon untuk harapan datang. Beliau ini masih ada di Lumajang mengatasi bencana Semeru. Jadi dia bisa hadir. Terima kasih atas kehadiran. Dan sekali lagi Pak Budi, saya sangat berterima kasih Pak Budi beserta masyarakat sekitar ini tiap hari day by day, gitu ya, bisa mendatangi masyarakat penerima manfaat, memberi supervisi, memberikan motivasi, menanamkan semangat untuk membangun jamban dan bimbingan teknis jamban. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih dan sebagai catatan ternyata jamban yang 100 ini bisa selesai dalam waktu kurang lebih 2 minggu selesai. Nah, itu satu prestasi sebenarnya. Tepuk tangan untuk itu sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentunya banyak harapan yang ada di program ini, dan kami berharap bahwa program semacam ini bisa berkelanjutan. Karena ranah promotif preventif itu memang masih sangat luas. Dan ini juga sebenarnya kita perkenalkan di dalam acara ini. Kebetulan kita juga ada pertemuan ini. Mudah-mudahan ranah promotif preventif ini bisa mendapatkan perhatian lebih lagi dari teman-teman sejawat di cabang Jawa Tengah, dan mudah-mudahan juga bisa didengarkan di tingkat nasional seperti itu. Jadi kita memang sekarang ini memang lebih masalahnya kita jangan aja ke kuratif saja, tetapi lebih banyak ke promotif preventif, karena itu akan sangat membantu. Meskipun pemerintah tidak sudah dengan BPJS yang membantu di pembiayaan, tapi akan lebih baik kalau memang pencegahan itu lebih dipentingkan, karena mencegah tetap lebih murah dari pengobatan. Kemudian juga di dalam kesempatan ini saya khusus berterima kasih atas kehadiran dari Pengurus Besar IGI, Dr. Gaeng, Dr. Adi Patia yang hadir hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon berkenan nantinya akan menyerahkan 100 bantuan jamban ini pada wali kota. Dan kemudian kami harapkan juga bahwa berkenan di dalam peninjauan lokasi, ada 2 lokasi dekat sini yang akan ditinjau bagaimana jamban itu, wujud jamban itu yang sudah jadi. Itu yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini menjadikan Semarang lebih hebat, Bandarharjo lebih bersih dan sehat dan jaya, ya. Semuanya Bandarharjo jaya, karena seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Jaya Taufik SHM. Kepada Dr. Jaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Susi, Direktur Rumah Sakit, yang hari ini beliau mewakili Wali Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Camat Semarang Utara. Oh, siap. Terima kasih. Dan Ibu Lurah Bandar Harjo. Kemudian Ketua ID Wilayah Dr. Joko, saya hormati. Oh, Presiden-elek, Ketua terpilih PBID, kemudian Dr. Adi, Wakil Sekjen PBID, Dr. Lang, beserta kawan-kawan dari Ketua ID Cabang Semarang yang punya daerah khusus, Dr. Sarwoko dan kawan-kawan yang lain, serta ini yang saya sangat apresiasi Dr. Budi Palarto dan Dr. Budi Laksono, dua-duanya Budi. Duet Budi, alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Ketua IIDI, mohon maaf, serta kawan-kawan dari Forum Kota Sehat yang kebetulan diketuai oleh Ibu Wali Kota. Mudah-mudahan kawan-kawan dari Forum Kota Sehat juga ada. Yang pertama, kita mari panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat dan berkumpulnya dalam rangka memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat kita. Jadi bukan hanya sekedar berkumpul, tapi ada sebuah kegiatan, sebuah tugas yang saya kira tugas ini mulia bagi kita semua, baik bagi kita yang menginisiatif, kawan-kawan di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, kemudian jajaran pemerintahan dari wali kota, kecamatan maupun kelurahan. Saya kira ini kegiatan yang mungkin betul, saya setuju Dr. Budi, ini kayaknya perlu direplikasi. Karena setelah COVID ini kita sadar bahwa yang paling penting itu bukan kita merawat setelah kita sakit. Kalau merawat setelah kita sakit, kita tahu banyak juga yang akhirnya tidak bisa dirawat karena meninggal. Kalaupun kita dibayar oleh pemerintah, ini kan sudah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Semarang juga sudah menyediakan bagi semua yang sakit, warga Semarang itu ditanggung. Tapi yang namanya sakit kan tidak enak. Kalau ditanya dikasih uang 1 juta tapi harus sakit, sama hanya dikasih roti tapi sehat, saya kira memilih dikasih roti tapi sehat. Karena kalau uang 1 juta juga dipakai untuk perawatan kurang. Jadi nilainya sehat itu luar biasa. Nah, era COVID ini kita sadar bahwa sebenarnya kalau sakit meskipun ditanggung pemerintah tidak bayar nggak enak. Karena risikonya akan mati. Dan kemudian pemerintah gencar melakukan kegiatan prokes dan vaksinasi. Prokes dan vaksinasi itu adalah wujud dari kegiatan promotif preventif sebenarnya. Yang kita sekarang lakukan itu juga terkait dengan komitmen untuk melakukan promotif preventif, pencegahan supaya kita tidak jatuh sakit. Ya. Kalau di COVID ini kita menghadapi penyakit yang airborne disease, ya, penyakit yang ditularkan lewat udara. Nah, kalau jambanisasi ini kita mencegah penyakit yang waterborne, yang bisa ditularkan kalau dia tercampur dengan air
kemudian tercampur dengan makanan, bisa menular ke kita, kemudian menimbulkan penyakit. Dan penyakit yang terkait dengan waterborne ini, ya, ujungnya terkait dengan jambanisasi, masih penyakit, Bu Direktur nanti akan menjelaskan, penyakit yang paling banyak di Indonesia. Jadi bukan COVID yang paling banyak, justru penyakit yang terkait dengan di hulunya itu masalah sanitasi dan perilaku hidup sehat, termasuk jambanisasi. Sehingga kalau kita membantu jambanisasi, kita akan membantu masyarakat kita yang banyak terkena penyakit melalui air yang terkontaminasi, melalui makanan yang terkontaminasi, itu bisa kita cegah. Memang kelihatannya, mohon maaf, bicara jamban itu kayaknya hal-hal yang kotor, tapi tidak. Justru dengan bicara jamban, sekian persen penyakit yang merajai penyakit di masyarakat itu bisa dicegah, sehingga masyarakat kita menjadi sehat. Beban kesehatan di pemerintah nanti akan berkurang, ya, kalau kita konsisten mendorong program seperti ini. Sekali lagi, ini program strategis, meskipun kelihatannya apa ya, remeh-temeh atau ecek-ecek jamban gitu, Dr. Budi ya. Makanya Dr. Budi ini keliling. Dr. Budi Laksono ini amal jariahnya banyak. Karena mencegah orang tidak sakit, Pak. Nah, jadi saya bersyukur kalau nanti di wilayah mereplikasi ke daerah-daerah lain program jambanisasi. Syukur-syukur kalau program ini diperluas menjadi program yang terkait dengan protokol kesehatan yang lain. Jadi kita bayangin sekarang jamban ini sebenarnya termasuk protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan bukan COVID. Protokol kesehatan untuk penyakit-penyakit yang ditularkan lewat kontaminasi air, ditularkan lewat kontaminasi makanan, yang selama ini penyakit ini menjadi penyakit yang mayoritas bagi masyarakat. Jadi terima kasih sekali Pak Camat, ya, kemudian Lurah Kadarharjo. Teruslah, saya yakin ID khususnya yang bawa rektor Dr. Budi Palarto, Dr. Budi Laksono, dibantu IIDI, itu bisa berkolaborasi. Meskipun kami ini sebenarnya posisinya bukan seperti Dr. Susi dan Pak Wali Kota, tapi kami sangat senang kalau bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyehatkan masyarakat. Karena memang tugas kami sebagai profesi kesehatan, profesi medis, membantu pemerintah untuk mensukseskan pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi program ini. Mudah-mudahan dengan adanya pendekar-pendekar ini, Dr. Budi Laksono, Dr. Budi Palarto, Dr. Joko, bisa direplikasi ke daerah-daerah lain. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Semarang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Susi Herawati MS. Kepada Dr. Susi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua PBIC, Bapak Dr. Daim, beserta Wakil Sekjen dan Presiden elek Dr. Adib. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah Dr. Joko beserta tim semuanya. Yang saya hormati juga Ketua ID Kota Semarang, Dr. Elan. Yang terkasih luar biasa, yang selalu mendampingi Dr. Budi, Ketua IID wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Budi. Ini beliau terkenal sebenarnya dokter jamban, begitu ya Dok? Luar biasa. Selain itu beliau juga Ketua Paguyuban Donor Darah Konvalesen. Ini adalah beliau yang
himpun kita semua untuk rumah sakit ada perhimpunan donor darah konvalesen. Tentu yang luar biasa juga Dr. Budi Palarto, selain beliau memang mengakses ini kegiatan ini, tapi beliau juga secara aktif dan real memberi bantuan atau membimbing posyandu di wilayah Bandar Harjo. Ini luar biasa. Dr. Spesialis Ojin turun di wilayah dan langsung membimbing kelas ibu hamil. Jadi ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Lurah, Bapak RT, Bapak RW, atau semuanya, dan terkasih warga Bandar Harjo yang berbahagia pada pagi hari ini berkesempatan hadir, dan kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, ceria, dan tentunya luar biasa karena mendapat hadiah yang luar biasa tadi berupa 100 jamban. Ini tidak main-main ya, 100 jamban. Nampaknya kok jamban sih, tapi ternyata efeknya luar biasa. Jadi ini adalah salah satu mencegah bagaimana kita tidak tertular penyakit-penyakit akibat lingkungan air ya. Jadi seperti diare, kemudian tifoid dan yang lainnya. Jadi ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas nama Bapak Wali Kota, dan mohon maaf ini kok sampai kepanjangan. Mohon maaf Bapak Wali Kota memang sayangnya hadir ya karena terjadwal sejak semalam. Tetapi karena acaranya ini juga panjang sekali dan Bapak juga tidak ingin mengecewakan, menunggu terlalu lama, jadi memohon kepada Bapak Ibu untuk saya diperbolehkan mewakili beliau untuk tidak menghilangkan rasa hormat. Mohon maaf ini saya tadi sudah Bu Reni tadi ya, kalau menjadi bupati sekian, nah ini sekarang mewakili Pak Wali Kota tanpa bayar tadi. Bu Reni tadi penghitungan pajak. Jadi mohon maaf ini saya mewakili beliau untuk menyampaikan dan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa karena memang sejujurnya pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Ada teman-teman yang lainnya yang berkolaborasi termasuk pada pagi hari ini dari IDI yang memadagani tentang kesehatan dan sangat pas sekali di Bandar Harjo, begitu ya Bu Emi? Karena memang daerahnya yang seperti, tapi ini luar biasa Bu Emi, ini sudah bagus sekali ya dibandingkan tahun-tahun lalu. Jadi ini termasuk wilayah yang agak kumuh ya Pak, ya maaf. Tapi ini sekarang sudah membaik ya. Apalagi nanti ini ditambahi dengan jamban ini, tentu kesehatan masyarakat semakin meningkat, perekonomian juga semakin bagus dengan mangutnya. Mangut sangat terkenal dan terkesan Bu Emi nanti bapak-bapak dari Jakarta ini ingin mangut yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BPID di wilayah, di kota, dan Ketua IDI, serta Pak Budi yang menginisiasi ya di Kota Semarang, menginisiasi jambanisasi adalah Dr. Budi. Ini sejak saya kenal beliau sudah lama sekali tentang jambannya. Dan ini menjadikan Kota Semarang akan semakin sehat. Tadi sampaikan Kota Semarang semakin hebat, warga Bandar Harjo semakin jaya. Memang pada saat ini sudah ada Omikron di Kota Semarang, tapi mudah-mudahan dengan timnya ini salah satu mungkin Bapak Wali Kota di SMA 11 SMA 1 ini dalam rangka itu juga karena vaksinasi dan bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi penularan Omikron yang semakin meluas. Mungkin Bapak Ibu dokter paham ya, Omikron mungkin tidak terlalu menjadikan yang parah ya. Yang sulit itu adalah mungkin Omikronnya. Omikron tidak sakitnya, Omikron temannya ini yang menjadi permasalahan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, apresiasi dan mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu sekalian menjadikan kita bekal untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman di Bandar Harjo sehat semua, semangat, perekonomian baik, Bandar Harjo jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penginjak acara inti, yaitu penyerahan secara simbolis jamuan dari pengurus besar ini kepada pemerintah Kota Semarang. Dimohon untuk ke depan Dr. Daeng dan Ibu Lurah, Ibu Emi, Dr. Susi juga. Ya gitu ya. KPB nanti. Ya, foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Bentar. Bersih kita video ya. Indonesia bersehat. 1, 2, 3. Ulangi lagi Bu. Yes, terima kasih. Demikianlah acara bergerak jawaban dari wilayah Jawa Tengah kepada pemerintah Kota Semarang telah kita lalui. Kami mewakili pihak panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kami atau salah kata untuk berkata. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat melanjutkan peninjauan langsung lokasi pengumuman tayangan dan ramah-ramah sekaligus santap siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diaturi harus saya